Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Betty Skarasi Hadiani, calon guru penggerak angkatan 8 Daerah Istimewa Yogyakarta dari SMA Negeri 2 Pelayan. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.2 mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan dari kegiatan kali ini adalah untuk menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang telah didapatkan sebelumnya. Kemudian beberapa panduan pertanyaan yang dapat digunakan adalah yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Pertanyaan yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pertanyaan yang ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti PGP. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Baik, untuk pertama, kesimpulan tentang pemimpin pengelolaan sumber daya. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Kemudian cara mengimplementasikan di lingkungan kelas adalah dengan memanfaatkan bangunan fisik yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada, kemudian juga dengan memfasilitasi murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya, melakukan sinergi dengan rekan sejawat untuk membantu dalam pengelolaan sumber daya dalam kelas, memanfaatkan sumber finansial yang ada untuk keperluan kebutuhan kelas. Kemudian di lingkungan sekolah, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, mengembangkan komunitas yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan sekolah, dan juga memanfaatkan lingkungan sekolah yang belum diolah, serta menggunakan sumber finansial yang ada untuk kepentingan sekolah. Dan di lingkungan sekitar sekolah meliputi membangun kerjasama dengan masyarakat sekitar, melibatkan orang tua murid, dan juga kerjasama dengan stakeholder, berpartisipasi mengembangkan kebudayaan wilayah sekitar sekolah. Apakah pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran menjadi murid lebih berkualitas? Tentu saja. Sekolah memiliki 7 aset utama untuk dapat dikembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal fisik, sosial, lingkungan, finansial, politik, agama, dan budaya. Jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses meningkatkan kualitas pembelajaran. Sebagai contoh, ketika modal manusia, sekolah memiliki kepala dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin, serta memaksimalkan kompetensinya dalam pengelolaan pembelajaran, tentu akan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas, sehingga meningkatkan prestasi belajar murid. Modal fisik, sarpra, serta seluruh ruangan atau bangunan di sekolah jika dikelola dengan baik, juga akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat. Dengan adanya modal sosial seperti aturan, norma, tata tertib, kode etik, atau keyakinan yang dibuat agar murid memiliki kesadaran sehingga pentingnya budaya positif, suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman. Kemudian modal lingkungan meliputi lingkungan yang ada di sekitar sekolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar sehingga dapat menunjang proses pembelajaran yang kreatif. Modal politik, kebijakan kepala sekolah yang suportif tentunya, setiap ada perubahan positif yang ada di sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kerjasama sekolah dan dinas pendidikan juga kelembagaan lain juga akan semakin menambah pengalaman belajar yang tentu saja akan meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Kemudian modal finansial seperti pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah untuk keperluan operasional sekolah dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Kemudian dengan modal agama dan budaya, bahwa kegiatan kebiasaan ibadah atau budaya yang menerapkan nilai baik di dalam sekolah salat berjamaah, gotong royong, salam santun, sapa dapat mengubah perilaku murid lebih berakhlak sehingga mempermudah dalam pemberian materi pembelajaran.
Keterkaitan dengan modul lain, yang pertama dengan modul 1, bahwa modul 3.2 ini juga terkait dengan modul 1. Ketika belajar di modul 1.1, guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun skala kodrat untuk mengembangkan skala potensi yang dimiliki murid. Potensi yang dimiliki murid merupakan hasil yang dapat dikelola dengan keterampilan yang dimiliki di modul 3.2. Pada modul 1.2, pemimpin pembelajaran dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga kompetensi yang dimiliki guru juga merupakan aset yang penting untuk sekolah. Seorang pemimpin juga harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan yang arah lebih baik dengan berpikir berbasis kekuatan atau aset. Ini merupakan keterkaitan antara modul 3.2 dan 1.3. Kemudian mengenai 1.4, bahwa budaya positif diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sehingga aset dalam modul budaya akan tercipta suasana pembelajaran yang nyaman. Jadi budaya positif merupakan wujud dari pengelolaan modal budaya dan agama yang ada pada modul 3.2. Kemudian keterkaitan dengan modul 2.1, guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan pelajaran murid sehingga dapat memaksimalkan potensi atau sumber daya yang ada pada diri murid. Pada modul 2.2, dalam mengelola sumber daya, seorang pemimpin diperlukan kemampuan sosial emosional yang baik sehingga keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Dan kaitannya dengan modul 2.3, bahwa pemimpin harus mampu menerapkan teknik coaching dalam melakukan segala tindakan pada situasi di sekolah, termasuk pengelolaan sumber daya yang ada di sekolahnya. Berkaitan dengan modul 3.1, bahwa dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemahaman konsep sebelum dan sesudah mempelajari modul. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering melihat sesuatu berdasarkan paradigma definisi based thinking, sehingga selalu berpangkal pada kekurangan atau kendala yang dihadapi. Sehingga langkah yang dilakukan adalah menentukan upaya mengatasi permasalahan tersebut. Saya mengabaikan potensi dan saya kurang mampu dengan potensi atau aset konten yang dimiliki sekolah pada situasi tersebut. Kemudian setelah mempelajari modul 3.2, paradigma berpikir saya bergeser. Ternyata inquiry apresiatif yang melandasi pola pikir berbasis aset sangat membantu dalam pengelolaan sumber daya sekolah. 7 aset utama dapat dioptimalkan untuk melaksanakan kegiatan yang berpihak pada murid. Seorang pemimpin harus memiliki pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah. Pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 3.2 antara lain, saya mengenal 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah, dan guru sebagai aset utama di sekolah harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya yang ada agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas sehingga memaksimalkan atau mengoptimalkan potensi atau kekuatan yang sudah tersedia dan tidak menghadapi kekurangan. Murid yang aneka macam dapat menjadi aset jika diberikan tuntunan yang tepat. Kemudian saya juga harus menggunakan pendekatan berbasis kekuatan, bukan pendekatan berbasis masalah atau kekurangan dalam menyikapi situasi di sekolah. Baik, terima kasih. Demikian koleksi antar materi modul 3.2 mengenai pengelolaan sumber daya. Dan saya Binti Skarasiadiani, calon guru penggerak penerapan DIY dari SMA Negeri 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.